Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Hasana dengan NIM A50125309193 dari kelas D dengan mata kuliah Landasan Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bapak Hasan SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan psikologis. Pasti kalian bertanya, apa sih landasan psikologis itu? Landasan psikologis adalah kumpulan teori, konsep, dan prinsip psikologi yang menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan berperilaku. Bukan sekedar definisi abstrak. Landasan ini berfungsi sebagai kerangka kerja praktis untuk menjelaskan perkembangan anak, cara mereka belajar, motivasi yang menggerakkan tindakan, serta bagaimana hubungan sosial dan kondisi lingkungan membentuk perilaku. Dalam konteks pendidikan dan BK, landasan psikologis menjadi rujukan saat merancang kurikulum, memilih metode pengajaran, mengidentifikasi masalah peserta didik, serta merancang intervensi konseling yang tepat. Intinya, tanpa landasan psikologis, keputusan pendidik dan konselor mudah menjadi reaktif, bukan berdasarkan ilmu. Ada 4 aliran-aliran utama dari landasan psikologi. Yang pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis dikembangkan dari gagasan Freud. Psikoanalisis menekankan bahwa banyak perilaku dan pengalaman sadar manusia dipengaruhi oleh proses bawah sadar, termasuk kenangan, impuls, dan konflik masa kanak-kanak. Struktur seperti ide, ego, dan superego menjelaskan dinamika kepribadian dan konflik internal. Yang kedua, behaviorisme. Behaviorisme menganggap perilaku sebagai hasil belajar lewat hubungan stimulus, respon, dan penguatan. Teori menekankan observabilitas, apa yang bisa diukur dan diubah secara langsung, bukan proses mental internal yang tak terukur. Tokoh utamanya ada Watson dan Skinner. Yang ketiga, humanisme. Humanisme menempatkan individu sebagai makhluk yang berpotensi berkembang, punya kebebasan memilih, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Tokoh utamanya Carl Rogers terkait konseling client-centris dan Abraham Maslow hierarki kebutuhan. Humanisme melihat orang secara holistik, bukan sekedar kumpulan perilaku atau proses kognitif, tetapi pribadi yang mencari makna. Dan yang terakhir yaitu kognitivisme. Kognitivisme menekankan proses mental, bagaimana orang mempersepsi informasi, menyimpannya dalam memori, memecahkan masalah, dan membangun skema. Tokoh pentingnya Piaget, tahap perkembangan kognitif, dan Brunner. Aspek-aspek landasan psikologis dalam pendidikan. Perkembangan individu. Manusia berkembang lewat tahap fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Memahami tahapan ini membantu guru menyelaraskan tuntutan pembelajaran dengan kemampuan kognitif siswa. Contohnya, meminta anak SD berpikir abstrak secara intensif akan sia-sia jika belum mencapai tahap formal operasional. Guru perlu merancang tugas yang sesuai tingkat perkembangan. Yang kedua, proses belajar. Belajar bukan hanya repetisi. Ini kombinasi antara pengalaman lingkungan, behaviorisme, proses pikir internal, kognitivisme, dan motivasi intrinsik, humanisme. Pendekatan pengajaran yang efektif sering menggabungkan ketiganya. Gunakan penguatan ketika perlu, ajarkan strategi kognitif, contohnya cara ringkasan dan fasilitas tujuan bermakna agar siswa termotivasi. Yang ketiga, perbedaan individu. Siswa berbeda gaya belajar, visual, auditori, kinestetik, minat, latar belakang, dan kecerdasan. Identifikasi perbedaan ini melalui observasi asesmen memungkinkan pengajaran lebih personal, adaptasi tugas opsi, proyek, grouping heterogen atau homogen ketika relevan. Yang keempat, teori tambahan yang krusial. Yang pertama, Bandura Social Learning. Belajar melalui observasi, model perilaku guru atau teman sangat berpengaruh.
Konsep self-efficacy, keyakinan pada kemampuan diri, menentukan seberapa gigih siswa menghadapi tugas. Yang kedua, Vygotsky, zona perkembangan proximal ZPD, tugas yang bisa diselesaikan dengan bantuan. Interaksi sosial scaffolding, memfasilitasi perkembangan. Yang ketiga, Maslow, kebutuhan fisiologis dan keamanan harus terpenuhi agar siswa bisa fokus belajar. Kebutuhan esteem dan aktualisasi diri mempengaruhi motivasi tinggi. Peran landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, memahami klien secara akurat. Dengan landasan psikologis, konselor punya peta untuk menilai apakah masalah klien bersifat emosional seperti depresi dan kecemasan, kognitif, distorsi pikir, sosial, konflik antar teman, moral, dilema nilai, atau perkembangan stagnasi sesuai tahap perkembangan. Pendekatan berlapis, multidiagnotis, membantu memahami faktor internal dan eksternal yang berkontribusi. Yang kedua, menentukan strategi intervensi. Pemilihan teknik bergantung pada pemahaman diagnosis dan teori yang paling cocok. Behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme untuk habit modification atau kontrak perilaku token ekonomi. Yang kedua, kognitif untuk restrukturisasi pikiran. Yang ketiga, humanistik untuk klien yang butuh ruang eksplorasi nilai dan makna. Yang keempat, psikoanalisis atau dinamik, bila trauma masa lalu dan pola hubungan lama menjadi isu utama. Sebuah rencana intervensi yang baik biasanya menggabungkan beberapa pendekatan integratif menyesuaikan dengan kondisi klien. Yang ketiga, menyesuaikan pendekatan dengan usia dan kepribadian. Intervensi untuk anak SD berbeda dengan remaja atau dewasa. Anak lebih responsif pada metode permainan dan reinforcement konkret. Remaja membutuhkan dialog refleksi yang menghormati identitas mereka. Dewasa mungkin terbuka pada terapi naratif atau eksistensial. Kepribadian introvert atau ekstrovert juga mempengaruhi teknik. Seperti teknik role play mungkin tidak cocok untuk klien sangat introvert pada awal terapi. Yang keempat, fungsi ilmiah landasan psikologis di bimbingan dan konseling. Psikologi memberikan metode asesmen atau wawancara terstruktur, observasi, dan tes psikologis, sehingga intervensi tidak hanya nasihat tetapi berbasis data. Ini meningkatkan akurasi dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil konseling. Pengaruh landasan psikologis terhadap praktik bimbingan dan konseling. Yang pertama, identifikasi masalah lebih akurat. Contoh konkretnya, alih-alih menilai siswa malas secara dangkal, konselor memeriksa faktor kognitif, apakah siswa merasa tak kompeten, emosional, depresi, lingkungan atau konflik keluarga, atau fisiologis, kurang tidur. Diagnosis yang tepat memandu intervensi spesifik. Yang kedua, intervensi tepat sasaran. Behavioral plan untuk masalah disiplin, CBT untuk gangguan kecemasan, konseling klien sentris untuk krisis identitas remaja. Penggunaan teknik yang sesuai meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, memperkuat hubungan konselor dan klien. Teknik humanistik atau empati, penerimaan meningkatkan keterbukaan klien sehingga proses konseling lebih efektif. Hubungan terapeutik seringkali prediktor utama hasil konselor. Yang keempat, inovasi teknik bimbingan dan konseling. Adopsi model baru seperti CBT, ACT, konselor realitas, konselor kelompok berbasis solusi muncul dari akar teori psikologi. Konselor modern mengintegrasikan teknologi telekonseling,
modul self-help berbasis bukti, dan pendekatan berbasis bukti lain. Landasan filosofis dalam BK. Landasan filosofis memberi arah nilai pada praktik BK, penghormatan pada martabat manusia, kebebasan memilih, dan tanggung jawab moral. Beberapa prinsip penting. Yang pertama, unicity, keunikan manusia. Perlunya pendekatan individual atau hindari one size fits all. Yang kedua, moralitas. Klien sering menghadapi dilema nilai. Konselor harus memahami konteks moral dan membantu klien membuat pilihan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, eksistensialisme, menyoroti kebebasan dan tanggung jawab individu. Terapi eksistensial membantu klien menghadapi makna, kematian, kebebasan, dan kesendirian. Yang keempat, etika praktik. Menggunakan landasan filosofis membantu konselor mempertahankan standar etika seperti non-maleficence, tidak merugikan, beneficence, bermanfaat, dan menjaga kerahasiaan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Landasan psikologis bukan sekedar teori akademis. Ia adalah peta yang memandu tindakan praktis di kelas dan ruang konseling. Memahami aliran utama seperti psikoanalisis, behaviorisme, humanisme, dan kognitif, beserta teori pelengkap seperti Bandura, Vygotsky, dan Maslow, memungkinkan profesional pendidikan dan konseling memilih strategi yang paling tepat untuk setiap kasus. Keberhasilan intervensi seringkali datang dari kemampuan mengombinasikan pendekatan, menyesuaikannya pada individu, dan mengevaluasi hasil secara sistematis. Landasan filosofis memberi bingkai etis dan nilai yang menjaga praktik tetap manusiawi dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.